Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan. Jurusan saya adalah Desain Komunikasi Visual dan kelas saya yaitu kelas R5K dengan NPM 2021465000824. Di sini saya akan membahas dan meringkas tentang jurnal saya, yaitu menganalisis cerita rakyat dan Otoba menggunakan metode analisis Ferdinand de Saussure. Di sini saya akan membahas beberapa hal, yaitu apa itu cerita rakyat, metode apa yang saya gunakan, pembahasan dan kesimpulan yang saya akan jelaskan. Yang pertama itu saya akan membahas apa itu cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang berasal dari nenek moyang atau berasal dari masyarakat lampau yang diceritakan dari generasi ke generasi sampai saat ini. Cerita rakyat biasanya menceritakan tentang asal-usul suatu tempat, tokoh, atau hewan-hewan yang ada di daerah tertentu. Seperti saat ini saya akan membahas tentang Danau Toba yang berasal dari suku Batak. Selanjutnya yaitu saya akan menceritakan singkat mengenai cerita Danau Toba tersebut. Singkatnya, legenda Danau Toba mengisahkan seorang pemuda yang bernama Toba yang menikahi seorang gadis cantik jelmaan seekor ikan dengan syarat tidak memberitahu asal-usul dari mana gadis tersebut. Singkat cerita, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Samosir yang memiliki sifat pemalas, tidak bertanggung jawab, dan tidak berbakti kepada orang tua, yang menyebabkan pada akhirnya Toba menjadi marah kepada anaknya tersebut dan mengingkari janjinya kepada sang istri agar tidak bahwasanya dia mengatakan Samosir adalah anak ikan. Anaknya tersebut mengandung kepada ibunya yang bernama Nina, dan akhirnya sang istri menangis dan dari tetesan air mata tersebut terciptalah Danau Toba. Di sini saya akan menganalisis cerita Danau Toba tersebut menggunakan metodologi analisis Ferdinand de Saussure, yang mana pada dasarnya metodologi semiotika ini mengajarkan tentang makna dan tanda, dan juga saya akan menyertakan mitos dan metafora yang ada pada cerita Danau Toba tersebut. Dalam hal ini, metodologi Ferdinand de Saussure ada dua ciri khas, yaitu penanda dan petanda. Yaitu yang pertama itu penanda, yaitu signifier, merupakan suatu objek atau bentuk yang dapat dirasakan oleh indera maupun pikiran seperti bentuk, gambar, maupun coretan. Dan yang kedua yaitu petanda, yaitu signifier, yang merupakan makna dari penanda tersebut. Dalam cerita Danau Toba tersebut, saya akan menganalisis bagian hikmah yang terkandung dalam cerita Danau Toba tersebut. Maka dari itu, saya akan merumuskan masalah, yaitu mengenai membahas tentang sifat atau karakter tokoh Toba dalam cerita Danau Toba tersebut menggunakan analisis semiotika Ferdinand de Saussure. Dan dari rumusan masalah yang terdapat pada cerita rakyat ini, saya menggunakan pembahasan, yaitu bahwasanya penanda atau signifier yang terdapat dalam cerita tersebut adalah sifat atau tokoh Toba yang memiliki sifat pemarah dan akhirnya mengingkari janjinya terhadap istrinya. Sehingga pembahasan yang saya akan ambil dari cerita Danau Toba yaitu dari sifat atau tokoh Toba yang ada dalam cerita Danau Toba tersebut. Bahwasanya penanda atau signifier dalam tokoh Toba tersebut adalah sifatnya yang pemarah dan akhirnya mengingkari janjinya kepada sang istri. Dan dengan penanda yang terdapat pada tokoh Toba tersebut menghasilkan penanda, yaitu makna yang terkandung dalam pemarah dan tidak mengingkari janji tersebut, yaitu bahwasanya kita dapat belajar bahwa pentingnya menahan amarah dan bersabar. Rasanya ketika seseorang marah, dirinya akan tidak sengaja atau tidak sadar mengucapkan hal-hal yang membuat perasaan orang lain tersakiti. Dan dari kesimpulan analisis dengan menggunakan teori semiotika Ferdinand de Saussure, saya dapat melihat dengan jelas tanda ataupun penanda dari karakter tokoh Toba yang memiliki sifat pemarah dan mengingkari janji terhadap istrinya. Dan dari sifat atau dari karakter dari Toba tersebut mengajarkan kita dengan amarah masalah tidak akan terselesaikan, dan dengan amarah masalah akan terus bertambah, dan juga dengan amarah akan timbulnya perpecahan baik itu dari keluarga, persahabatan, maupun hubungan antar sesama manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.